Pendengar kita memang tidak harus menyerah dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Yang kita tahu bahwa pembelajaran tatap muka dibatasi karena memang untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 yang luar biasa. Namun dengan keluarnya SKB 4 Menteri pada bulan Maret lalu yang memang sempat tercancel, mudah-mudahan bisa kita akan segera melakukan tatap muka. Kita akan berbincang sedikit pagi ini di Lintas Pekanbaru pagi. Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Radio Tanggap Bencana COVID-19, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo mengatakan bahwa pada saat sekarang pembelajaran tatap muka bisa saja dimungkinkan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, di antaranya guru maupun dosen, siswa dan juga para pelajar termasuk para mahasiswa harus sudah dilakukan vaksinasi dan mengikuti protokol kesehatan ketika melaksanakan tatap muka. Kita coba berbincang-bincang singkat pagi hari ini pendengar bersama beberapa narasumber. Pagi ini ada Ketua PGRI Riau, ada Bapak Dr. Muhammad Syafi'i SPD MSI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Sehat Ketua? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Pagi ini kita juga bersama dengan salah satu guru dari MAN 1 Inhil, ada Ibu Wiwit Susanti SPD. Assalamualaikum Bu Wiwit. Oh ya, Assalamualaikum Pak Amran. Waalaikumsalam, sehat ya Bu Wiwit ya. Ya, Alhamdulillah. Kita juga bersama dengan dari pelajar ya, katakan begitu, dari mahasiswa UIN Suska Riau. Saya juga menyapa Bella. Selamat pagi Bella. Selamat pagi. Sehat ya. Alhamdulillah. Dan juga ada narasumber lain, ada Dita yang juga merupakan mahasiswa dari UIN Suska Riau. Assalamualaikum Dita. Waalaikumsalam. Ya, baik. Saya ke Ketua PGRI dulu. Ketua, dalam kondisi sekarang memang kita cukup miris karena tatap muka sudah lebih dari 1,5 tahun tidak dilaksanakan. Bagaimana tanggapan selaku Ketua PGRI? Ya, pertama saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk pendengar RRI sekalian dimanapun berada. Ya, memang kita sudah berada di masa pandemi ini kurang lebih hampir 2 tahun. Di awal tentunya tidak ada satupun sektor yang siap dengan keadaan atau wabah dari COVID-19 ini. Dan termasuk juga di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan itu dalam konsepnya bahwa ada tugas dari guru di dunia pendidikan untuk dapat mendidik dan mengajar. Konsep didik dan mengajar ini selalu diutarakan dengan transfer knowledge. Ada 3 yang ditransfer biasanya dan menjadi kekuatan di dunia pendidikan itu. Yang pertama itu mentransfer kognisinya, ya, pola pikirnya. Yang kedua membentuk karakter atau biasa kita sebut dengan afeksinya, ya, afektifnya. Dan yang ketiga yaitu komitmen dengan kita biasa sebut dengan motoriknya. Jadi dari 3 ini tentu sangat berpengaruh sekali terhadap pandemi yang terjadi hampir 2 tahun ini. Untuk proses kognisi, ya, ini sangat terbantu sekali dengan teknologi digital saat sekarang ini. Ya, banyak sumber-sumber literasi yang bisa dibaca, dipelajari melalui pola-pola digital karena membangun konsep dari pemahaman, membangun pola pikirnya. Tetapi ada 2 yang kita harus juga pahami dan harus diperkuat. Yang kedua adalah pembangunan karakter atau afeksinya, ya, nilai. Dan nilai ini memang kita lihat tidak bisa dengan pola-pola digital, ya. Karena membangun karakter ini biasanya sentuhan guru, sentuhan dunia pendidikan terhadap siswa. Dan ini juga berpengaruh dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh, sehingga memang tatap muka menjadi sesuatu yang masih sangat diperlukan dalam membangun karakter. Dan yang ketiga itu adalah motorik, ya, pembangunan motorik tentunya gerak, ya, gerak ini juga memang menjadi sesuatu yang sangat sulit sekali bagi dunia pendidikan di saat pembelajaran jarak jauh itu diberlakukan. Jadi 3 ini, 2 hal afeksi dan motoriknya ya memang harus dilakukan dengan pembelajaran tatap muka kami kira. Tapi artinya memang tidak begitu efektif dengan cara daring sekarang begitu ya Pak Ketua?
Kalau untuk kognisi, artinya membangun pola pikir itu sudah sangat maksimal ya. Guru-guru kita juga sudah di awal, memang 3 bulan di awal kita sangat terkejut dengan keadaan ini, tapi dengan pola-pola pembelajaran digital untuk membangun pola pikir ya. Kondisinya itu sudah, kami di PGRI sudah sangat menilai guru sangat kreatif ya. Banyak inovasi-inovasi dengan pembangunan pola pikir, membangun kondisinya luar biasa guru-guru kita. Sehingga sekarang itu sudah mulai terbiasa. Baik. Cuma memang untuk membangun karakter dan menumbuhkan komitmen dengan motoriknya itu memang masih sangat diperlukan tatap muka tadi. Baik. Saya ke Bu Wiwit, salah satu guru. Bu Wiwit, Ya. Bu Wiwit, saya beberapa hari yang lalu, tepatnya 3 hari yang lalu ketika Presiden ada di Surabaya begitu ya, Presiden melakukan video conference dengan salah satu kepala sekolah di Pekanbaru, sekolah SMA 5. Ibu kepala sekolah itu sempat menangis karena sudah rindu sekali dengan siswanya yang berada di sekolah. Apa memang sebegitu rindunya Bu dengan para siswa ini sudah lama tidak tatap muka Bu? Oh iya. Ya, seperti itulah kondisi di saat pandemi sekarang, Mas Amran. Jadi meskipun pembelajaran secara daring tetap dilaksanakan gitu ya. Seperti yang dibilang sama Pak Ketua PGRI tadi, bahwa pembelajaran itu tidak hanya sekedar transfer knowledge, itu tidak hanya tentang memindahkan pengetahuan yang ada di guru ke siswa gitu. Karena kalau hanya arti pendidikan seperti itu, maka sudah bisa digantikan oleh teknologi yang sekarang gitu. Tetapi pendidikan lebih dari itu, ada di situ nilai karakter yang harus diperoleh dari guru ke peserta didik. Juga ada interaksi sesama peserta didik dan bagaimana mereka bekerja sama gitu. Jadi tidak hanya tentang bagaimana mendapatkan materi pembelajaran. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin guru sangat merindukan tatap muka, pembelajaran segera dilaksanakan secara tatap muka, seperti itu, Mas. Ada kesulitan Bu Wiwit ketika melakukan pembelajaran secara online kepada siswa kita? Cerita pada saat pembelajaran online, di awal-awal tentu sangat kaget, ya. sangat kaget. Tetapi sebenarnya setiap kejadian itu kan pasti ada hikmahnya gitu. Ada hikmahnya. Kita tidak lagi dihadapkan harus mengeluh, berputus asa gitu. Nah, kita bisa mengambil hikmah dari kejadian itu. Sebenarnya masa pandemi ini sudah memberikan gambaran pendidikan kita untuk masa depan gitu, bahwa pembelajaran itu dilaksanakan dengan bantuan teknologi gitu ya. Dengan bantuan teknologi. Jadi ini merupakan sebenarnya tantangan tersendiri bagi individu gitu, bagi peserta didik. Belajar daring ini sebenarnya meningkatkan meningkatkan kemampuan mereka untuk kemampuan di abad 21 ini menuntut untuk pembelajaran mandiri, bahwa apa yang mereka dapat tidak hanya dari guru saja sumbernya, bisa dari sumber-sumber yang lain yang sangat bervariasi di sumber lainnya, contohnya di internet gitu. Nah, bagi guru itu juga ini meningkatkan kemampuan yang awalnya itu mungkin tidak melek teknologi, dipaksa sekarang kan untuk meningkatkan kompetensi mereka, menyediakan bahan pembelajaran peserta didik sehingga materi itu tersampaikan ke peserta didik dan terjadi pembelajaran secara bermakna. Artinya dari sisi IT-nya begitu ya Bu Wiwit ya. Baik. Saya kembali ke Ketua PGRI Dr. Syafiee. Pak Dokter, karena kan Presiden mengatakan bahwa ada kewajiban vaksin bagi tenaga pendidik dan juga termasuk juga siswa-siswi secara perlahan sedikit demi sedikit sudah juga dilakukan vaksin. Kalau kita katakanlah melakukan kontrol begitu, guru-guru kita di Riau sudah seberapa banyak yang dilakukan vaksin dan tenaga siswa-siswi kita juga seperti apa begitu? Ya, ini salah satu bentuk ikhtiar di masa ini dalam proses untuk berikan vaksinasi. Kalau untuk data saya juga memang belum dapat data fix, tapi kita untuk pergerakan informasi yang kita dapat dari beberapa PGRI yang ada di Provinsi Riau ini, itu kami kira sudah mulai sangat tinggi angka vaksinasinya, dan sekarang ini lagi proses kemungkinan besar kepada vaksinasi siswa begitu ya. Dalam proses ini. Jadi ini adalah salah satu ikhtiar, dalam arti kata upaya juga penyelamatan
perlindungan lah ya, perlindungan guru dan siswa nanti dalam proses terjadinya tatap muka pun dalam konteks terbatas. Baik. Ditahan dulu Pak Dokter dan juga Bu Wiwit, saya juga mau ke anak-anak nih, salah dua di antara sekian banyak ya katakanlah siswa atau mahasiswa yang juga menerima pembelajaran dengan sistem daring. Saya mau ke Bella dan Dita dulu yang lagi ada di ujung telepon. Dita dan Bella ini keduanya sudah vaksin belum ya? Alhamdulillah udah Om. Sudah ya. Kalau Bella sudah ya? Alhamdulillah sudah juga. Sudah ya. Kalau saya ke Dita dulu. Dita, sebenarnya kalau kita lihat dalam kondisi sekarang kuliah dilakukan secara daring, ini jujur saja sebagai seorang mahasiswa begitu. Sebenarnya lebih enak mana kuliah secara daring atau offline atau tatap muka sebenarnya nih? 50-50 Om. 50-50 ya? Yap, benar. Karena kalau kuliahnya daring itu hemat biaya. Kalau kuliahnya luring itu tuh memberikan pengalaman yang lebih banyak daripada kuliah secara daring. Karena kalau kuliah secara luring itu kan kita bisa bertemu teman-teman, kita ada interaksi, ketemu sama dosen juga. Kalau kuliah secara daring ini bahkan kita yang nggak pernah ketemu sama dosen, baru pertama kali masuk di kelas dosen, kita nggak pernah kenal dosen itu secara akrab, cuman kenal via Zoom aja gitu. Apalagi kalau bukan Kosma, karena hanya Kosma kan yang paling berkomunikasi sama dosen lebih gitu. Kalau teman-teman ya cuman sekedar ngumpulin tugas, berikan materi, hanya itu, sapa, cuma begitu. Berarti kamu lebih cenderung hybrid ya, jadi campuran antara offline dengan online begitu ya? Iya benar-benar Om. Baik, saya ke Bella. Bella, kalau menurut kamu efektif nggak sih kuliah secara daring sekarang? Sebenarnya efektifnya ini tergantung ya Om, karena kalau misalnya kayak di jurusan Bella kan kebetulan Bella jurusan Tadris IPA. Tadris IPA ini kalau di universitas biasa itu pendidikan IPA. Nah kalau daring gini, kami kan banyak mata kuliah yang ada praktikumnya gitu. Jadi pendidikan IPA ini kayak praktikum biologi, kimia gitu. Nah dengan adanya daring gini kami nggak bisa masuk ke laboratorium. Jadi harus praktikum yang sederhana banget yang memang ada di rumah, yang ada di keseharian. Tapi itu nggak, menurut saya itu nggak efektif gitu. Sedangkan kami ini menjadi guru yang harusnya nanti itu ditransfer ke murid gitu. Tapi ilmu yang kami dapat aja nggak maksimal, gimana kami mau transfer itu ke murid gitu. Jadi memang kalau untuk jurusan saya sendiri itu kayaknya kalau daring ini enggak efektif. Bu Wiwit, ternyata mahasiswa juga mengatakan bahwa tingkat efektivitasnya juga rendah, terutama yang tadi dikatakan ada praktikumnya begitu Bu Wiwit. Iya. Nah, iya seperti itu Mas Amran. Nah, itu juga merupakan salah satu tantangan sebenarnya untuk guru di masa pandemi ini. Bagaimana ya guru itu harus melek teknologi gitu. Jadi tidak hanya sekedar Zoom gitu. Kalau Zoom berarti menjelaskan itu kan kayak memindahkan pembelajaran tatap muka ke online, tidak hanya sekedar itu gitu. Jadi dituntut sekarang menyiapkan tools gitu. Jadi bahan-bahan pembelajaran yang bisa diakses secara asinkronus gitu. Jadi ada dituntut guru untuk menyiapkan modul pembelajaran sehingga memang apa yang diharapkan, kompetensi yang diharapkan itu sampai gitu. Jadi media-media pembelajaran yang mungkin tidak membosankan bagi peserta didik, bagi mahasiswa gitu. Nah, guru ini sangat berterima kasih gitu karena pemerintah khususnya mungkin PGRI sudah banyak menyediakan pelatihan gitu untuk guru, menyiapkan platform-platform untuk kesiapan pembelajaran sehingga tidak terlalu jomplang gitu apa yang diperoleh peserta didik pada saat luring dengan pada saat daring seperti itu, Mas. Baik, Pak Dokter, Bu Wiwit, Dita dan juga Bella tetap bertahan di sini dulu. Kita akan segera kembali di sesi yang kedua setelah iklan atau selingan berikut. Tetap bersama kami di Dialog Pagi. Suatu hari dalam sebuah belajar daring. Nah, anak-anak ibu semua sudah tahu kan membedakan warna-warna bola yang ibu tunjukkan tadi? Sekarang coba Anissa, ini warna apa sayang? Bosan Bu, dari tadi belajar warna mulu. Kapan dong kita main di playground? Anissa sayang, sekarang kita kan belum bisa main di playground. Kan masih banyak virus corona.
Sabar ya sayang. Ya, nggak seru. Pokoknya Anissa mau main di perosotan. Mari bersama memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan mematuhi protokol kesehatan agar anak-anak kita segera kembali melaksanakan sekolah tatap muka. Aduh, Anissa, kok main perosotannya di lantai gitu? Kan kotor, Nak. Abisnya, di sekolah nggak bolehin. Di rumah juga nggak boleh. Bosan, daring mulu. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Pendengar, SKB 4 Menteri sudah diterbitkan pada 30 Maret 2021 yang tidak membatasi jenjang sekolah manapun untuk membuka PTM atau pembelajaran tatap muka namun secara terbatas. Dan Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek juga sudah mengatakan beberapa waktu yang lalu dan Presiden juga sudah menguatkannya ketika melakukan kunjungan ke Jawa Timur di Surabaya pada 3 hari yang lalu untuk rencana membuka sekolah tatap muka di kawasan-kawasan dari PPKM level 1 hingga level 3. Saya mau ke Pak Ketua, Pak Doktor. Iya. Kalau dalam kondisi yang sebenarnya real, jika nanti dikatakan ada sekolah tatap muka begitu, akan ada syarat-syarat yang mesti dilengkapi. Salah satunya tadi udah ada vaksin dan lain sebagainya, menggunakan protokol kesehatan. Dan di dalam kelas juga hanya diperbolehkan 50%. Pola seperti apa yang disiapkan oleh PGRI? Ya, di awal-awal dulu kita sudah coba juga bantu pemerintah dengan simulasi ya. Simulasi karena memang untuk di awal itu kesehatan adalah menjadi tolak ukur bagaimana keberhasilan sekolah melakukan protokol kesehatan yang baik. Jadi kalau di umum itu kita mengetahui bahwa garda terdepannya adalah tim tenaga kesehatannya. Dan kami kira untuk di sekolah kita punya UKS dan pembina UKS beserta timnya merupakan garda terdepan menurut kami. Karena sangat berbeda sekali keadaannya. Kalau dulu di saat upacara mungkin ada yang sakit atau pingsan, itu semuanya akan menolong. Tapi ini akan berbeda sekali keadaan di sekolah kalau ini dilakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Jadi memang kita perkuat unit kesehatan sekolahnya menjadi sesuatu yang garda terdepannya di sekolah. Lebih dari itu juga simulasi dan penguatan-penguatan sekolah terhadap kesehatan juga perlu dilakukan menurut kami untuk awal itu agar kepercayaan, karena juga kepercayaan orang tua ya tidak semerta-merta juga terbangun karena sudah lama di sekolah dan ada informasi tentang COVID ini. Walaupun dibuka kita belum tahu juga apakah orang tua setuju begitu ya. Orang tua setuju ya. Karena ini juga makanya trust, kepercayaan terhadap sekolah juga kesehatannya juga menjadi hal yang paling penting di awal ini. Bu Wiwit, kira-kira tergambar nggak Bu akan seperti apa nanti ketika tadinya mungkin satu kelas 30 orang menjadi 15 orang lalu di jarak per 1,5 meter begitu ya. Udah tergambar nggak bagaimana tingkat tensinya, atmosfernya tuh pasti akan beda begitu. Oh iya, sebenarnya di Indragiri Hilir sudah beberapa kali mencoba tatap muka terbatas, Mas Amran. Jadi memang kami sudah pernah melakukan yang 50% gitu. Yang 50% itu
Jadi hari Senin itu siswa dengan nomor urut ganjil, nanti yang hari Selasa nanti siswa dengan nomor urut genap seperti itu. Sudah ada melakukan itu. Bahkan yang kemarin rencananya yang 25% kan ada tuh yang 25%. Nah itu juga akan kami coba laksanakan, cuman diikuti dengan PPKM ini akhirnya ditiadakan seperti itu. Nah memang agak tidak efektif, tapi pertemuan singkat itu ada juga gunanya untuk mengikat gitu, untuk mengikat emosi guru dengan peserta didiknya gitu. Meski satu jam mata pelajaran yang biasanya 45 menit itu dipotong jadi 20 menit gitu. Menjadi 20 menit, tapi cukuplah waktu itu untuk mengkonfirmasi mungkin tugas-tugas atau materi-materi yang sudah dilaksanakan secara daring gitu. Jadi tetap pokoknya itu di daring. Nah, pada saat luring itu sebenarnya itu mengkonfirmasi atau menanyakan kepada siswa apa yang tidak dipahaminya dengan tugas-tugas atau materi yang diberikan secara daring seperti itu, Mas. Baik. Saya ke Dita. Dita, apa sih harapannya ketika nanti benar-benar dilakukan pembelajaran tatap muka, terutama di kampus ataupun di sekolah-sekolah? Nanti semoga semoga nanti kita bisa menyesuaikan new normal itu seperti yang sebelumnya. Yeah. Terus semoga pembelajaran itu emang sesuai dengan yang sebelumnya itu, Om. Jadi nggak kayak materi itu masuk emang sesuai yang diharapkan sama guru. Tidak hanya setengah atau seperempat gitu. Hanya sebatas untuk masuk, perkenalan, hanya itu enggak. Semoga nanti dengan pembelajaran tatap muka emang emang beneran bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan pendidik seperti itu. Kalau Bella dari semester 1 memang sudah pernah tatap muka atau memang langsung daring semuanya? Sudah pernah. Sudah pernah ya? Mulai daring itu semester 4. Jadi mulai pandemi virus corona itu pada semester 4 gitu ya? Iya. Artinya sempat melakukan tatap muka. Kalau Dita? Sempat. Alhamdulillah sempat melakukan tatap muka sampai semester 3, semester 4 di awal enggak. Berarti sudah terasa perbedaannya. Kira-kira enakan mana sebenarnya kalau Bella? Enakan tatap muka. Tatap muka ya, terutama yang ada praktikumnya gitu ya, jujur ya. Iya, benar. Tapi ada juga yang 50-50, hybrid itu juga cukup enak juga. Pak Ketua, ada sempat gitu rencana pemerintah melakukan hybrid dulu kala sebelum adanya pandemi virus corona. Tapi akhirnya akan setelah virus corona. Tanggapannya Ketua? Ya, itu yang kami sampaikan tadi, bahwa ada 3 tadi. Itu kondisi itu ya literasi digitalnya sudah sangat bagus sekali sekarang ini. Cuma untuk karakter dan motorik, tadi motorik itu termasuk juga praktikum itu kan motorik itu. Karena praktikum kan tidak gampang dengan cara online ya. Jadi proses-proses ini bisa saja terjadi kapanpun ya, kapanpun dimanapun sebetulnya. Cuma dalam proses pembelajaran terutama juga kita punya 3-4 tingkatan ya, 3-4 tingkatan. Ada prasekolah, ada sekolah pendidikan dasar, ada pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Ini kebetulan juga mungkin narasumber kita ini, adik-adik kita mahasiswa ini kan sudah pendidikan tinggi. Ini juga akan berbeda sekali bagaimana cara transfer knowledge-nya di pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu malahan orang tuanya juga harus efektif sekali ya. Tapi kalau di mahasiswa ya mungkin sudah sangat mapan cara-cara belajarnya. Ya, jadi kami kira hybrid dan proses-proses bentuk-bentuk gaya pembelajaran juga akan juga mendampingi 2 hal ini ya. Artinya dengan teknologi dan dengan tatap muka ini akan terus berjalan kami kira. Baik. Bu Wiwit, bagaimana kesiapan para guru kita secara umum mungkin di MAN 1 di Inhil, kesiapannya seperti apa bila mana nanti yang dilakukan tatap muka di kelas seperti apa, Bu? Oke, kalau untuk tatap muka tentu karena hal tadi yang Mas bilang sangat merindukan, tentu kami sudah sangat siap gitu untuk tatap muka kan.
tentu dilihat dari vaksin itu hampir seluruh guru sudah ya. Sudah selesai divaksin gitu. Mhm. Jadi juga protokol kesehatan di sekolah atau di madrasah juga sudah disediakan oleh pihak madrasah atau sekolah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Jadi tinggal melihat kondisi pandemi, kalau memang pemerintah mengizinkan tatap muka, insya Allah Man 1 Inhil siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dengan protokol kesehatan ya Bu ya? Ya. Baik. Saya ke Dita dan Bella, 2 di antara sekian banyak calon guru kita di Provinsi Riau, apa harapan kalian ke depan terutama di masa pandemi ini agar efektivitas belajar mengajar juga semakin baik, dan memang calon guru memang harus ada passion sebagai guru begitu. Bella silakan. Kalau dari saya, mudah-mudahan yang sekarang lagi menjalani kuliah di perguruan di era pandemi ini bisa memaksimalkan, bisa memanfaatkan waktunya untuk mendapatkan ilmu sebagai guru gitu. Nah, untuk peserta didik mungkin tidak maksimal, tapi tentu sebagai calon guru kita mengharapkan karakter peserta didik ini tidak hilang rusak gitu dengan adanya pandemi ini yang kurang pendidikan karakter gitu ya. Dan tentu kalau misalnya nanti ada tatap muka, kita sama-sama saling menjaga, tetap melakukan protokol kesehatan dan melakukan pembelajaran sebagaimana mestinya, tentu dengan peraturan dari pemerintah. Baik, Dita. Iya benar Om. Kalau menurut Dita, harapan Dita untuk calon-calon guru nih, teman-teman pertama yang mendengarkan podcast ini, semoga calon-calon guru kita ini bisa semaksimal mungkin belajar dengan baik, walaupun dalam keadaan daring seperti ini, bisa mengambil ilmu yang telah diberikan oleh dosen kepada kita, sehingga nanti ketika kita menjadi guru, kita siap seperti guru Man 1 Inhil, siap untuk menerima pembelajaran secara luring dengan masa new normal. Baik. Pak Dokter, closing statement-nya terkait dengan rencana tatap muka. Kita juga berdoa bahwa nanti kita Pekanbaru bisa, atau Riau bisa masuk level 1 sampai 3 saja ya, karena kalau level 4 masih dilarang begitu ya untuk tatap muka. Silakan Pak Ketua. Ya, kita mengimbau kepada seluruh guru kita, hampir kurang lebih 102.000 lebih guru di Provinsi Riau, untuk yang belum vaksin mungkin segera vaksin, karena semua ikhtiar kita harus lakukan, dan semoga walaupun kita akan melaksanakan proses pembelajaran tatap muka nanti ke depannya, semuanya mungkin harus terukur. Dan kami juga minta kepada pemerintah, tolong pada pemerintah nanti guru-guru kita juga dilindungi, terutama bagaimana setelah proses pembelajaran jarak jauh ini menuju ke tatap muka ini juga sudah mulai dipersiapkan semaksimal mungkin. Tentu saja. Baik. Terima kasih Pak Ketua sudah bersama RRI. Ya, terima kasih. Bu Wiwit, Firadita dan juga Nabila, terima kasih sudah bersama RRI. Demikian pendengar bincang-bincang singkat kita di pagi hari ini terkait dengan rencana tatap muka terbatas yang barangkali nanti bisa dilaksanakan di Provinsi Riau bersama Ketua PGRI Riau, Dr. Muhammad Syafi'i SPD MSI, juga Guru Man 1 Inhil Ibu Wiwit Susanti SPD, dan juga 2 orang mahasiswa kita, para calon guru kita, Firadita dan juga Raja Hana Nabila. Saya Amran Syarifuddin pamit nurun diri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan pandemi ini. Semua orang